Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Dimanapun kita berada, kita mau memuji menyembah Tuhan saat ini saudara. Kita siapkan hati kita, biar apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, janji-janjinya iya dan amin. Mari untuk itu saudara, kita bersatu hati dalam doa. Puji nama Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengundang kerajaan-Mu datang di tempat ini. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya berikan saudara waktu 1-2 menit kita berdoa, kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau yang disembah. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini kembali saudara. Biar pujian ini menjadi doa setiap kita saudara di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi saudara kita naikkan tangan kita bahwa Tuhan Yesus lagi katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Biar jiwa kami menyembah-Mu ya Tuhan. Tubuh kami menyembah-Mu ya Tuhan. Roh kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Dan sikap menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan urapi berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dan keluarga dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah online semuanya dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan Saudara. Pagi hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 Saudara. Tema khotbah kita pagi hari ini adalah anugerah di balik bencana. Mungkin ada yang mendengar hari ini sedang berpikir begitu dalam. Apa anugerah yang kita bisa dapat di balik bencana yang sedang terjadi hari-hari ini? Mungkin kita berpikir rasanya nggak ada. Semuanya menakutkan. Yang tadinya bekerja, sekarang ada beberapa orang yang tidak bisa bekerja kembali. Yang tadinya bisnis sedang berjalan dengan baik, tiba-tiba bisnis berhenti. Yang tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Semua keadaan kelihatannya buruk. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya di balik bencana ada anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan. Ada satu ilustrasi yang menarik yang pernah saya dengar. Ada seseorang, dia memiliki kuda yang sudah tua. Dan kuda ini menurut pemandangannya sudah tidak potensi lagi, sudah tidak mampu lagi bekerja dengan baik. Dia merencanakan supaya kuda ini dikubur hidup-hidup. Karena sudah tidak berguna buat dia. Lalu dia gali sumur yang dalam. Lalu dia ajak kudanya ke sana. Dan dia dorong kudanya masuk ke dalam lubang yang dalam itu. Dia berencana untuk menguburkan kuda ini. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika orang ini mulai menjatuhkan tanah yang dia gali untuk mengubur kuda ini, ternyata kuda ini mulai menghindar. Ketika terus tanah itu turun ke dalam, dia menghindar, dia injek tanah itu. Dia menghindar, dia naik ke atas tanah itu. Dia menghindar, dia naik ke atas tanah itu. Sampai akhirnya dia bisa keluar dari sumur yang dalam. Kenapa? Karena dia memanfaatkan kesempatan yang dalam tanda petik itu bencana. Tapi justru itu membawa dia keluar dari bencana. Dan dia bisa mengalami kemenangan. Dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kitab Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik atau tidak baik, tetap Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Mari perhatikan ini baik-baik. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, firman Tuhan dengan jelas berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, wanita ini lahir dari keluarga yang terpandang. Suaminya seorang nabi. Pada zaman itu nabi adalah perwakilan Allah di bumi. Menjadi juru bicaranya Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat Tuhan. Yang membawa umat Tuhan untuk ketemu dengan Tuhan. Saya percaya bahwa nabi ini hidupnya terpelihara. Bahkan ada begitu banyak orang-orang yang selalu ingin dekat dengan pribadi ini. Saya percaya keluarga ini keadaannya sangat baik. Bahkan keuangan mereka sangat baik.
Tapi ketika nabi ini meninggal, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, dari hidup di dalam kelimpahan menjadi hidup di dalam bencana. Dia hidup terlilit dengan hutang. Apakah Tuhan tidak sanggup tolong dia? Apakah Tuhan tidak tahu keadaan orang ini? Tuhan sanggup dan Tuhan tahu keadaan orang ini. Tapi pasti ada sesuatu yang harus dipelajari dari setiap peristiwa yang dialami oleh wanita ini. Dan ini menjadi pembelajaran yang baik bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan baik-baik. Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua putranya. Apa? Untuk dijadikan budak, untuk bayar hutang yang dia tidak bisa bayar. Tapi puji Tuhan, wanita ini mengambil keputusan. Dia datang kepada Elisa. Elisa adalah nabi, menjadi representasinya Allah. Dia datang mengadukan persoalannya kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Lalu ayat 2, Elisa berkata, apa yang dapat aku lakukan kepadamu? Dan apa yang ada di rumahmu? Dan wanita ini berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali sedikit minyak di dalam buli. Lalu ayat selanjutnya, dari ayat 2 sampai ayat 4. Elisa berkata, sekarang pergi kepada tetangga-tetanggamu, minta bejana-bejana yang kosong. Jangan terlalu sedikit. Lalu dia perintahkan, engkau masuk ke rumahmu, ke kamarmu, kunci, engkau dan anak-anakmu, tuanglah minyak yang ada di buli-buli itu kepada bejana-bejana itu. Apa yang penuh, pindahkan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, semua bejana-bejana yang dia minta dari tetangganya, semua penuh. Sampai satu ketika wanita ini bertanya kepadanya, apakah tidak ada lagi bejana? Anak-anaknya berkata, tidak ada. Maka detik itu juga minyak itu berhenti. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyesali keadaanmu. Jangan pernah cari kambing hitam untuk membela dirimu. Tapi bila hari ini, kalau ada sesuatu yang kelihatannya bencana bagi kita, jangan pergi ke tempat lain, tapi cari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Datanglah dengan hati yang terbuka, akui dengan jujur, dan mulai perhatikan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita melihat akhir dari cerita ini, wanita ini, dia bisa membayar semua hutang-hutangnya. Dan Nabi Elisa berkata, bayar hutang-hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Saudara, minimal ada 4 hal yang kita perlu belajar sama-sama, sehingga kita bisa melihat ada anugerah yang besar yang Tuhan sediakan di balik bencana. Yang pertama, kalau kita perhatikan dari 2 Raja-Raja 4, ayat yang pertama, saya akan bacakan kembali. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budak. Saudara, nabi ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan keluarga nabi ini, saya percaya mereka hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi kenapa? Akhirnya ketika nabi ini meninggal, wanita ini hidup di dalam kemelaratan. Ada kesusahan besar yang dihadapi. Yang pertama, saudara, Tuhan mau ajar kita lewat pemberitaan firman Tuhan lewat 2 Raja-Raja 4 ini. Yang pertama, kita harus bijaksana dengan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus bijaksana pada setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita renungkan baik-baik. Saya percaya wanita ini, waktu suaminya hidup, dia berkecukupan.
Saya percaya di sekitarnya ada begitu banyak orang-orang yang dekat dengan dia. Bahkan ada orang-orang yang potensi, yang punya kemampuan, yang sebenarnya itu bisa membuat dia lebih baik lagi. Tapi dalam kenyataannya, kemungkinan besar wanita ini hidupnya tidak bijaksana dengan setiap kesempatan. Dia hanya memanfaatkan apa yang suaminya punya. Dia habiskan apa yang suaminya punya. Dia tidak pernah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan dirinya dia. Dengar baik-baik, Tuhan mau setiap kita bijaksana dengan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Apa yang engkau miliki hari ini, tidak ada yang kekal. Tidak ada jaminan orang kaya akan makin kaya. Tapi juga tidak ada jaminan bahwa orang miskin akan bertambah miskin. Tergantung bagaimana kita mensikapi setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara, dengar baik-baik. Beberapa waktu yang lalu kalau kita perhatikan, telepon tidak ada kamera, tidak ada videonya, telepon tidak ada internetnya, telepon tidak ada emailnya, semuanya terpisah-pisah. Dan pengusaha yang merasa dirinya sudah nyaman dengan kondisi yang ada, dia pikir bahwa dengan teknologi, dengan kemampuan dia punya, dengan model telepon yang lama, dia akan tetap eksis. Tapi kita melihat bagaimana begitu banyak penyedia telepon. Mereka hari-hari ini sudah tidak ada. Tapi ada orang-orang yang melihat jauh ke depan bahwa apa yang ada di sekitarnya ketika ini disinergikan, dijadikan satu, itu akan menjadi potensi yang besar untuk dia terus berkembang. Saudara, smartphone yang ada di tangan kita itu gabungan beberapa teknologi. Kita nggak perlu bawa kamera, kita nggak perlu bawa alat-alat yang lain, karena di tangan kita semuanya sudah ada. Kenapa? Karena yang menemukan smartphone ini, saya percaya dia tidak bangga, dia tidak merasa nyaman dengan apa yang dia punya, tapi dia terus mengembangkan potensi yang ada. Dia melompati batas yang mungkin itu nggak mungkin bagi dia, tapi dia lompati, dia kembangkan terus, dan dia berhasil. Dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari manfaatkan setiap kesempatan yang ada yang Tuhan beri dalam hidup kita, supaya kita terus bisa bergerak maju ke depan. Kita tidak tertinggal, bahkan kita mengalami kemunduran. Bijaksanalah dengan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Bahkan hari ini setiap kita yang ada di rumah, sebenarnya kalau kita mau belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita belajar untuk menggali, mengembangkan apa yang kita punya. Setiap kesempatan, setiap situasi adalah kesempatan untuk membuat kita semakin maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pembelajaran yang Tuhan ajar bagi setiap kita, cari Tuhan di dalam setiap kegagalan atau bencanamu. Saudara, ayat pertama, ketika wanita ini sadar betul keadaannya sudah sangat kritis, dia gagal membangun keluarganya, dia akan kehilangan kedua putranya, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tapi di awal-awal, ketika suaminya meninggal, dia tidak belajar untuk mencari Tuhan. Tapi justru dia menghabiskan semua yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dan di tengah-tengah kesulitannya, dia mencari rentenir untuk penyambung hidupnya dia. Apa yang saudara lakukan hari-hari ini di tengah-tengah bencana yang sedang terjadi di negeri ini? Saudara mau cari hutang? Saudara mau minta pertolongan dari orang lain? Atau saudara mengambil keputusan
untuk datang kepada Tuhan. Mari datang dengan hati yang terbuka di depan Tuhan. Akui dengan jujur hal-hal yang mungkin salah selama ini kita mengelola kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Baik sebagai karyawan, baik itu sebagai pengusaha, baik itu sebagai ibu rumah tangga. Biar hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Kita teriak sama Tuhan, kita minta Tuhan tolong saya. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Yang setuju katakan amin. Wanita ini datang kepada Tuhan lewat Elisa. Yang kedua, dia mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Dia tidak lagi berargumen. Apa yang disuruh oleh Elisa, dia pergi ke tetangga, dia pinjam semua bejana yang kosong. Dan dia masuk ke kamar, dia tuang minyak yang sedikit. Yang rasanya gak mungkin. Tapi di dalam ketaatan tetap ada mukjizat. Yang percaya boleh katakan amin. Waktu dia tuang, minyaknya gak pernah berhenti. Di dalam ketaatan, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bukan soal besar atau kecilnya kemampuan kita, tapi soal di mana kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini. Amin, saudara. Minyak itu berbicara tentang pengurapan. Minyak itu bicara tentang talenta, kemampuan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan mau temukan dan gali potensi yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya Elisa berkata, "Kau punya apa di rumah?" Wanita ini berpikir, cuman minyak yang sedikit. Rasanya nggak bisa menolong saya. Lalu Elisa berkata, "Oke, itu cukup. Dan sekarang cari bejana-bejana yang kosong, jangan terlalu sedikit." Saya dengar, di dalam diri kita ada pengurapan Tuhan. Mari hari-hari ini kita lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Biar pengurapan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Karena pengurapan itu akan mengajar kita. Sesuatu yang rasanya gak mungkin itu menjadi mungkin. Sesuatu yang masih samar-samar itu menjadi jelas. Sesuatu yang rasanya belum pernah dikerjakan oleh orang lain, Tuhan akan memberikan inovasi yang baru. Tuhan akan memberikan roh yang kreatif bagi setiap kita. Sehingga di tengah bencana ada anugerah yang Tuhan sediakan. Banyak masuk hadirat Tuhan. Minta pengurapan Tuhan. So, Tuhan terus mengurapi kita. So, dia beri hikmat, roh yang kreatif, roh yang inovatif. Itu turun dalam hidup kita. Yang kedua, temukan hal-hal yang potensi dalam hidupmu. Sekalipun itu kecil. Saudara perhatikan hari-hari ini. Ada begitu banyak blogger, YouTuber. Mereka menjadi orang-orang yang begitu berhasil. Hidupnya dalam kelimpahan. Kenapa? Karena dia bisa melihat peluang yang ada. Dan dia mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dia. Dia punya kecakapan untuk berbicara. Dia punya kecakapan untuk mengelola teknologi. Bahkan dia gak punya sekalipun. Dia mulai gali, dia belajar untuk mengembangkan. Sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang YouTuber yang berhasil. Dia menjadi seorang influencer yang berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari hari ini, apa yang kau punya? Jangan kecil hati. Yang pertama, datang sama Tuhan. Banyak berendam dalam hadirat Tuhan. Supaya pengurapan Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Yang kedua, temukan potensi yang ada dalam diri saudara. Kembangkan. Kemas dengan cara yang lebih baik. Ada banyak hal kalau kita bisa lihat di stasiun-stasiun televisi atau di YouTube sekalipun. Kita melihat hari-hari ini orang-orang yang gak pernah kita tahu. Tiba-tiba menjadi orang yang cukup terkenal. Kenapa?
karena mereka mengerti ada potensi dalam diri mereka. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Di dalam diri saudara ada talenta. Di dalam diri saudara ada kemampuan ilahi. Ayo kembangkan. Keluar dari zona nyaman saudara. Belajar untuk melatih diri saudara untuk mengembangkan diri kita. Dari titik di mana engkau punya kemampuan. Kembangkan lebih jauh. Contoh yang sederhana. Kita melihat hari-hari ini kita dipaksa untuk ibadah online. Betul saudara? Dulu orang berpikir ibadah itu harus kumpul di gedung. Tapi ternyata hari-hari ini ibadah yang sesungguhnya itu ada di rumah-rumah. Dan itu bisa lewat ibadah online. Kita bisa bertemu lewat ibadah online. Yang dulunya kita pikir ini gak mungkin. Tapi sekarang itu menjadi mungkin. Saudara perhatikan hari-hari ini. Ada orang-orang yang begitu punya banyak follower hari-hari ini. Yang dia gak pernah terkenal di mimbar. Sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah. Tapi lewat media online, dia bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Dan hari ini, apa yang kau punya? Engkau punya kemampuan untuk masuk. Engkau punya kemampuan di bidang IT. Ayo kembangkan. Jadikan itu menjadi sesuatu yang lebih berharga. Dan terus kembangkan, dan terus kembangkan. Jangan pernah puas. Jangan pernah berhenti. Cari dan temukan. Lalu kembangkan potensi yang ada dalam diri saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, itu yang ketiga. Yang keempat. Mari perhatikan. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, yang keempat, Tuhan mau setiap kita mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pekerjaan, nama Tuhan harus dimuliakan. Di dalam bisnismu, nama Tuhan harus dimuliakan. Di dalam membangun rumah tangga, nama Tuhan harus dimuliakan. Wanita ini ketika dia tahu, dia mengalami mujizat, sesuatu yang gak masuk akal. Dan kalau ini dia manfaatkan untuk dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang sombong, untuk tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangga-tetangganya. Dia bisa lakukan itu. Sehingga dia punya nama baik. Dia menjadi orang yang terkenal. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada hamba Tuhan, Elisa. Dan dia tunggu perintah selanjutnya. Tuhan maunya apa? Saudara, kalau engkau berbisnis, kalau engkau bekerja, apapun yang kau bangun, lakukanlah itu seperti itu Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dengar, kalau Tuhan yang dimuliakan, artinya setiap kita mengakui bahwa pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, Tuhan yang punya. Kita hanya seorang pengelola. Kalau Tuhan yang pegang semua bisnis, pekerjaan, keluarga kita, apapun yang ada dalam hidup kita, dengar baik-baik. Iblis tidak punya tempat untuk menghancurkan pekerjaan, usaha, rumah tanggamu. Iblis tidak punya kemampuan untuk mengganggu engkau. Karena semua yang kau punya didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun sampai Tuhan izinkan sesuatu seperti Ayub. Karena Tuhan mau setiap kita semakin naik. Semakin naik, semakin naik. Di dalam iman kita, di dalam pengurapan, di dalam wawasan kita. Supaya kita bisa melihat. Sekalipun kita punya potensi yang kecil. Asal kita punya Allah yang besar. Sekalipun ada masalah yang besar. Dengar baik-baik.
masalah itu terlalu kecil. Karena kita punya Allah yang maha besar. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Supaya setiap kita tidak lagi tinggal dalam ketakutan. Tidak lagi tinggal di dalam penyesalan. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa ada anugerah di balik bencana yang besar. Kalau wanita ini bisa ditolong oleh Tuhan. Dia mengalami mujizat. Dia bebas dari hutangnya. Saya percaya Tuhan juga sanggup tolong kita. Saya berdoa pagi hari ini. Semua Bapak Ibu Saudara boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dan kau mengalami kemenangan dalam hidupmu. Covid pasti selesai. Semua krisis pasti selesai. Asal engkau berjalan bersama dengan Kristus. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kau dengar, semua itu Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Dia. Yang setuju dan berkata, katakan amin. Mari angkat tangan kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pejamkan mata kita. Ambil waktu sebentar. Kita coba renungkan firman Tuhan ini. Bapa, aku berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun setiap anak-anak-Mu sedang mengikuti ibadah online ini. Seperti apapun keadaan mereka, Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengajar setiap kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Supaya kami tetap bisa bersuka cita di balik bencana yang besar ini. Kami tetap percaya ada anugerah, ada kasih karunia Tuhan akan terus menyertai setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka. Tuhan campur tangan dari setiap pergumulan mereka. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan. Engkau akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Engkau akan mengalami kemenangan dalam hidupmu. Engkau akan melihat perkara-perkara ajaib yang belum pernah kau lakukan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Engkau hadir di ruang-ruang kami. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami terlalu takut, kami terlalu khawatir. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau berkata, apa yang bisa Engkau lakukan bagi kami. Tuhan tolong kami. Tuhan pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati juga negeri dan bangsa kami Tuhan. Indonesia disehatkan oleh Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan dari Tuhan. Ekonomi bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Sejahteralah Indonesia. Amanlah negeri kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.